semuanya, perkenalin namaku Areta Levi. Aku adalah mahasiswa Teknologi Sains Data tahun 2020 dan aku masuk ke TSD di jalur UTBK SNBT dan aku lulus di bulan Maret tahun 2024 kemarin. Jadi sekarang aku udah menjadi alumni. Masuk ke TSD karena prospek kedepannya bakal bagus. Tapi to be honest, aku masih belum terlalu tahu TSD itu sebenarnya belajar apa sih atau ngapain sih gitu. Dan di pertama kuliah, waktu aku mulai mengikuti beberapa mata kuliah seperti statistik dan programming, ternyata puji Tuhannya aku merasa sangat senang karena sesuai dengan passion aku dan aku merasa sangat fun. Jadi menurut aku overall perkuliahan itu sangat seru karena meskipun hektik dan banyak tugas, tapi aku mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan senang sama teman-teman, diskusi sama teman-teman, dan kita bisa bonding bareng waktu ngerjain tugas dan jadinya asik banget tiap ngerjain tugas. Nah, jadi apakah IPK itu sepenting itu? Nah, menurut aku pribadi dan dari pengalaman aku mengikuti seleksi di beberapa perusahaan, menurut aku IPK itu penting sih. Karena IPK itu menjadi tolak ukur pertama bagi HR untuk men-screening kita. Jadi kalau misalnya kita punya IPK yang tinggi, itu menurut aku akan increase probability kita untuk lanjut ke next round di seleksi di perusahaan tersebut. Dan juga apalagi kalau misalnya kita itu melamar posisi yang sesuai dengan jurusan kita, menurut aku IPK ini bakal lebih dilihat lagi. Jadi misal kalau aku dari program studi TSD dan aku mau kerja sebagai data scientist, menurut aku kalau misalnya IPK kita menonjol di situ bakal lebih menonjol sih performa kita. Oke, jadi kesibukan aku sekarang, aku sedang bekerja full-time remote working di salah satu company yang berbasis di Abu Dhabi, namanya Eureka AI. Nah, Eureka AI ini adalah perusahaan yang kita menyediakan telecom analytics as a service. Jadi, kita tuh mengelola data-data dari perusahaan telekomunikasi, kemudian kita buat menjadi sebuah produk. Jadi, produk-produknya bisa berupa credit scoring, market intelligence, audience explorer, dan lain-lain. Kemudian produk ini kita salurkan ke klien gitu. Karena kita juga menerima request dari klien ingin data telekomunikasi ini diolah seperti apa, kemudian disampaikan ke mereka. Nah, untuk kerjanya kan aku full time WFH nih, work from home. Jadi menurut aku enak sih karena kita tuh bisa fleksibel dalam kerjanya dan mostly pekerjaannya itu project based. Jadi nggak dipatok berapa jam, dari jam sekian sampai jam 5, nggak seperti itu, tapi lebih ke project based. Jadi kalau misalnya kita punya pekerjaan udah selesai, ya udah selesai seperti itu. Dan menurut aku juga sangat fun sih bisa kerja dengan orang-orang dari berbagai macam negara, karena teman-teman kerja aku itu banyak banget, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Malaysia, ada juga yang dari India, bahkan ada juga yang dari Abu Dhabi, dari US, dari berbagai macam negara. Jadi juga sangat fun. Dan juga kalau misalnya di tempat aku kerjanya itu kita semua kayak nggak memandang level, nggak ada hierarki sama sekali. Jadi benar-benar kita tuh diperlakukan sebagai teman kerja yang setara seperti itu. Nah, kalau misalnya aku itu pada saat itu aku dapat info lowongan kerja itu dan aku apply, kemudian dipanggil untuk pertama itu HR interview bersama dengan HRD. Jadi lebih ke tentang kita tuh orangnya seperti apa dan apa aja yang kita lakuin selama perkuliahan. Dan kemudian setelah itu baru masuk ke user interview. Jadi lebih teknikal di sini tentang data science. Jadi di situ banyak menjelaskan tentang apa aja sih pengalaman aku di data science, menjelaskan tentang portofolio atau produk-produk yang pernah aku bikin sebelumnya. Dan setelah itu baru kembali lagi dengan kita kayak diskusi dengan HR terkait dengan salary dan segala macamnya. Jadi menurut aku pengalaman-pengalaman yang bisa dimasukkan ke portfolio itu adalah pengalaman yang sangat penting. Nah, kalau aku pribadi, yang aku masukin ke portfolio itu adalah project-project aku selama UAS di TSD. Jadi waktu di TSD, setiap UAS itu kan kita banyak project-project nih, kayak project-project matkul NLP, basis data. Nah, itu bisa banget produknya kalian masukin ke portfolio. Dan juga aku juga banyak ikut beberapa lomba, yang kemudian hasil akhir dari lomba tersebut adalah sebuah produk atau sebuah misal model machine learning atau juga sebuah produk dashboard. Itu juga bisa kalian masukin ke portfolio kalian.
Yang pertama, kalian bisa waktu kuliah itu mulai mikirin kalian itu mau membangun CV kalian seperti apa. Jadi misal kalian itu pengen CV yang banyak pengalaman kerja atau CV yang banyak pengalaman organisasi, kalian tuh bisa pikirkan terlebih dahulu dan kemudian kalian menjalani perkuliahan kalian itu sesuai dengan CV yang kalian mau bangun. Dan yang kedua, tips untuk kalian yang jurusannya TSD atau yang kalian ingin berkarir di bidang data science, kalian juga bisa mulai memikirkan bagaimana kalian mau membangun portofolio kalian. Karena kalau misalnya aku sendiri, aku tuh nggak punya pengalaman kerja, pengalaman magang apapun, jadi aku make up di portofolio yang bagus. Jadi yang portofolio yang tersebut kan bisa bangun dari project-project waktu UAS, kemudian project-project lomba, dan juga bisa project-project pribadi dengan teman-teman kalian. Seperti itu. Oke guys, gitu aja cerita dari aku. Sampai jumpa di lain kesempatan dan do your best and let God do the rest. Bye-bye.